Ranah Minang nan Rancak Bana atau Tanah Minang yang sungguh indah adalah ungkapan yang tepat untuk menunjukkan pesona keindahan bumi Sumatera Barat. Salah satu bukti keindahan alam Ranah Minang terdapat di Kabupaten 50 Kota. Tepatnya berjarak sekitar 57 km dari kota Bukit Tinggi, terdapat cagar alam nan indah bernama Lembah Harau. Lembah Harau dipagari oleh gugusan tebing granit dan hamparan alam yang subur. Pesona alam yang dihadirkan oleh Lembah Harau membuat pelancong seringkali menjuluki tempat ini sebagai Lembah Yosemite di Indonesia karena memiliki keindahan seperti Taman Nasional Yosemite yang terletak di Sierra Nevada, California. Kecuraman tebing di tempat ini mencapai sudut hingga 90 derajat dengan ketinggian mencapai sekitar 150 hingga 200 meter. Tak heran jika tempat ini menjadi surga bagi para pencinta olahraga panjat tebing. Oke, siap nih? Sebelum kami memulai pemanjatan, tim akan membuat jalur panjat terlebih dahulu. Pemanjat pertama memasangkan tali untuk pemanjatan dengan cara top rope. Sementara, belayer mengamankan pemanjat dari bawah. Jenis bebatuan di Lembah Harau diperkirakan telah berusia sekitar 30 juta tahun. Di tempat ini banyak ditemukan jenis batuan breksi dan konglomerat. Jenis bebatuan di tempat ini pula yang sedikit banyak menguak latar belakang Lembah Harau. Temuan tim survei geologi Jerman di tahun 1980 menemukan bahwa jenis batuan yang terdapat di perbukitan Harau adalah jenis bebatuan yang umumnya terdapat di dasar lautan. Seolah sejalan dengan hal itu, kisah legenda masyarakat setempat juga menceritakan bahwa Lembah Harau berasal dari lautan yang mengering. Salah satu teori pembentukan lembah ini adalah akibat proses erosi yang berlangsung selama jutaan tahun. Ini adalah pemandangan yang luar biasa. Kita bisa berolahraga memanjat tebing di samping air terjun yang bernama Aka Baruyung. Karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk saya, membuat kami memutuskan untuk berpindah dan mencoba tebing yang lain di Lembah Harau ini. Terdapat sekitar 300 titik lokasi pendakian di Lembah Harau ini. Sudah tentu, ini membuat para pemanjat tebing tergiur untuk mencobanya. Inilah usaha kedua saya untuk memanjat salah satu tebing di Lembah Harau bersama dengan Uni dari Merah Putih.
Nah ini tebingnya itu katanya ketinggiannya sekitar 20 meter Uni ya. Cuman bentuknya vertikal jadi agak sedikit lebih susah ini kayaknya. Cuman harus tetap semangat karena melihat keindahan alam dari ketinggian itu kayaknya bagus. Jadi saya harus semakin semangat untuk mencoba memanjat tebing ini. Tebing yang satu ini teksturnya lebih tajam dan lebih vertikal daripada tebing yang sebelumnya. Namun ketinggiannya tidak setinggi tebing lainnya. Bisa. Aduh bang, Mantap. sampai juga akhirnya, aduh. Nagari Minangkabau. Begitulah sebagian orang menyebut Ranah Minang. Tanah kelahiran para perantau handal ini memang dikaruniai alam yang indah. Dengan keindahan khas perbukitan hijau dan persawahan, Gunung Bungsu di Nagari Taeh Buki, Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota, mampu menjadi primadona para pelancong yang berkunjung ke daerah ini. Gunung yang memiliki ketinggian sekitar 1.250 meter ini memiliki banyak keistimewaan, terutama bagi penggemar olahraga ekstrim. Salah satunya adalah para layang. Dengan kecepatan angin antara 6 hingga 15 km per jam, Gunung Bungsu adalah lokasi yang ideal bagi para penggemar para layang. Topografi daerah ini yang relatif datar dan tidak banyak daerah hutan, membuat tingkat keselamatan para penggemar olahraga para layang cukup terjamin bila melakukan aktivitas di wilayah Gunung Bungsu. Selain itu, area Gunung Bungsu memiliki lokasi pendaratan yang terbuka dan luas, serta tidak ada tebing yang menghalangi, sehingga memungkinkan para penggemar olahraga para layang memutar arah jika angin berubah. Di Gunung Bungsu ini, tempat landasan terbang berada di ketinggian sekitar 1.100 meter di atas permukaan laut. Sementara ketinggian tempat mendarat sekitar 600 meter di atas permukaan laut. Meskipun cukup dekat, namun kita justru bisa terbang di ketinggian yang diinginkan. Selain itu juga bisa mengatur lama waktu terbang. Lagi bersama dengan Bang Niki, pilot tandem saya. Kita akan melihat keindahan dari ini kota Taeh Bukit dari ketinggian. Oke.
Bila sudah berparalayang di udara, kita dapat melihat kota Payakumbuh. Selain itu, jika cuaca cerah tak berkabut, pemandangan 3 gunung yaitu Sago, Merapi, dan Singgalang juga tampak dengan jelas. Bahkan kalau kita terbang maksimal, kita bisa melihat ukiran dinding tebing Lembah Harau. Sirkulasi angin yang baik membuat para penggemar paralayang bisa terbang kapan saja dari Gunung Bungsu. Bahkan dari tempat ini, para penggemar paralayang bisa melakukan terbang cross country atau terbang jarak jauh yang bisa ditempuh hingga berjam-jam. Panoramanya sungguh indah. Memandang bumi dari ketinggian memang sungguh sangat mengagumkan. Sensasinya sungguh sangat luar biasa. Berparalayang bukan sekadar olahraga memacu adrenalin, tapi lebih dari itu kita bisa menikmati keindahan alam Sumatera Barat. Paralayang dikembangkan oleh negara-negara Eropa seperti Austria, Swiss, Prancis, dan Jerman di sekitar tahun 70-an. Di Asia Tenggara, Indonesia termasuk pelopor olahraga ini. Paralayang masuk ke Indonesia sekitar tahun 90-an dan bertahan hingga sekarang. Setelah berada di udara cukup lama, kami pun memutuskan untuk mendarat. Sebenarnya masih ingin lama-lama di udara menikmati keindahan alamnya, tapi tampaknya kondisi yang tidak memungkinkan. Bentukan alam khas Ranah Minang bukan hanya bisa dinikmati di daerah Payakumbuh saja. Bukit Tinggi juga punya bentang alamnya yang memukau. Adalah Ngarai Sianok, lembah berpanorama indah yang merupakan bukti keindahan alam daerah Bukit Tinggi. Ngarai ini membentang sejauh 15 km dari sisi selatan Nagari Koto Gadang hingga Nagari Sianok Anam Suku dengan kedalaman tebing mencapai 100 meter dan lebar celah sekitar 200 meter. Ngarai yang punya nama lain lembah pendiam ini merupakan bentuk nyata dari aktivitas pergerakan lempeng bumi di Pulau Sumatera yang menghasilkan sebuah kawasan subur dengan panorama yang indah. Kisah keindahan alam Ranah Minang tak berhenti hanya di Lembah Harau. Tidak jauh dari kota Payakumbuh, terdapat kawasan padang rumput yang menawarkan keunikan alam khas Tanah Minang. Hamparan padang rumput hijau yang begitu luas terlihat sepanjang mata memandang. Hewan-hewan berkeliaran bebas mencari makan. Bukit-bukit yang mengelilingi terlihat dari kejauhan menjadi pelengkap lukisan alam nan elok ini. Begitu sekilas gambaran peternakan Padang Mangateh yang kemudian dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Padang Mengatas. Berawal dari ternak kuda pada tahun 1916 oleh pemerintah Belanda, Padang Mengatas kemudian berubah menjadi peternakan sapi. Sapi Zebu dari Benggala, India adalah jenis sapi pertama yang didatangkan ke tempat ini pada tahun 1935.
Keelokan padang rumput dengan luas lahan 280 hektar ini mendapat julukan New Zealand of Indonesia dari para pelancong. Bahkan, tempat yang berada di ketinggian 800 meter di atas permukaan laut ini pernah menjadi peternakan sapi terbesar se-Asia Tenggara. Dikelola oleh Balai Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak Padang Mengatas, tempat ini menampung 3 jenis sapi untuk dikembangkan. Sapi simental dan sapi limosin menjadi penghuni terbesar Padang Mengatas. Sementara sapi pesisir atau sapi lokal adalah penghuni yang lain. Masih berada di kota Payakumbuh, saya punya cara lain untuk menikmati kota ini di malam hari. Salah satu caranya adalah dengan menikmati makanan khas daerah sini. Aroma sedap sate Dangwang begitu mengusik indera penciuman saya, begitu saya sampai di lapak penjual sate Dangwang-Dangwang. Melihat sate disuguhkan dengan bumbu kuning dan ketupat sungguh menggugah selera. Yang menarik dari masakan khas di Sumatera Barat adalah bahwa meskipun jenis makanannya sama, namun setiap daerah punya kekhasan tersendiri. Seperti halnya sate Dangwang-Dangwang. Sekilas tak tampak perbedaannya dengan sate Padang pada umumnya. Letak perbedaannya justru terletak dari bumbunya. Sate Dangwang-Dangwang menggunakan bonggol kunyit lebih dominan, sehingga warnanya lebih pucat. Nama Dangwang-Dangwang sendiri sejatinya adalah nama sebuah daerah ibu kota Kecamatan Guguk, Kabupaten 50 Kota. Daerah ini sekarang lebih dikenal sebagai pusat usaha sate. Sate Padang memiliki varian sate yang penamaannya pun muncul dari tempat asal sate itu sendiri. Seperti sate Padang Pariaman, sate Padang Panjang, dan sate Padang Kota. Sate Dangwang-Dangwang sendiri adalah jenis sate khas Kabupaten 50 Kota yang berbahan olahan daging sapi tanpa jeroan. Nah, inilah dia sate Dangwang-Dangwang dan martabak Kubang. Penasaran gimana rasanya? Langsung pengen cobain. Nah, yang berbeda dari sate Dangwang-Dangwang itu adalah sajiannya. Beberapa sate Padang yang lain kan itu biasanya disajikan bersamaan ya. Jadi dagingnya itu langsung digabung dengan kuahnya. Kalau ini dipisah. Tapi katanya cara makannya itu tergantung. Kalau nggak kuat karena ininya pedas, dimakannya dipisah. Tapi kalau saya kuat, akan saya gabungkan sate dengan kuahnya. Cipin dulu ya kuahnya. Enak dan emang pedes. Kerasa banget cabenya itu. Dan ini warna kuahnya itu kuning dan lebih kental. Rempah-rempahnya itu berasa banget. Selain sate Dangwang-Dangwang, kuliner di daerah ini juga mengenal martabak Kubang. Nama Kubang sendiri juga merupakan nama sebuah desa di daerah Payakumbuh. Martabak Kubang yang sudah lama terkenal sebagai martabak dengan dagingnya yang melimpah. Sekarang saya mau beralih, tadi habis cobain sate Dangwang-Dangwang yang luar biasa enaknya. Saya penasaran sama rasa martabak Kubangnya. Coba ya. Martabaknya, sama ini ada kuahnya. Di sini tuh ada cuka, gula, rawit,
sama kecap asin juga. Kuliner Sumatera Barat memang sudah tak asing lagi bagi para penggemar kuliner Nusantara. Penggunaan rempah-rempah yang kuat dan santan menjadi ciri khas tersendiri bagi masakan dari ranah Minang. Tak terkecuali kreasi masakan khas Kabupaten 50 Kota yang ikut memperkaya keragaman koleksi kuliner Nusantara.